Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang perang dagang antara Amerika Serikat versus Tiongkok atau China. Dan kita ingin menghubungkannya dengan berita yang terbaru sekarang, yaitu akibat adanya dampak COVID-19 atau virus corona tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, jadi awal dari perang dagang tersebut ini dimulai dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, di mana pada tanggal 22 Maret 2018 Donald Trump itu mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia menaikkan bea cukai impornya dari barang-barang China sebesar 50 miliar US dollar. Nah, dari pengumuman tersebut, China meresponnya dengan menaikkan 120 barang impor dari Amerika ke China. Nah, dari situlah mereka saling bertegang masalah ekonomi. Mereka saling bertegang mengenai ekspor dan impor. Jadi, semua barang-barang impor yang masuk ke China dinaikkan oleh Donald Trump. Kemudian sebaliknya juga, barang impor yang masuk ke China akan dinaikkan oleh Xi Jinping, yaitu presiden dari Tiongkok tersebut. Nah, itulah yang menjadi pemicu dari keduanya hingga bersih tegang. Bahkan dampaknya itu sampai ke seluruh dunia, apalagi Indonesia itu tersebut. Bahkan digadang-gadang jika berlanjut pada sampai sekarang ini, bisa saja di dunia ini akan mengalami resesi ekonomi tersebut. Nah, sampai dengan detik ini tidak ada kepastian bahwa kedua negara tersebut ingin saling mengalah. Bahkan prediksi dari banyaknya ahli ekonomi mengatakan bahwa memang China berpulang menang terhadap perang dagang tersebut karena dialah yang menguasai ekonomi pada saat sekarang. Nah, itulah yang fakta dari perang dagang Amerika Serikat dan China tersebut. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita disertakan dengan virus corona, yaitu COVID-19, di mana penyakit corona atau virus corona ini tuh dia menyebar dari Wuhan, di mana ada penyebabnya kita belum sebenarnya. Untuk penyebabnya ini kita tidak bisa memastikan bahwa ini penyebab yang 100% real dari apa yang terjadi. Nah, dari kesimpulan saya sendiri, dari opini saya sendiri itu penyebabnya itu ada beberapa hal, dan penyebab dari beberapa hal ini itu tidak bisa dikatakan bahwa 100% itu benar. Yang pertama adalah virus corona penyebabnya adalah dari hewan kelelawar yang dimakan dan terinfeksi ke manusia, dan kemudian manusia memakannya, kemudian terinfeksi lagi ke manusia lain, akhirnya menyebar dalam satu kota, bahkan keluar dari sebuah wilayah atau sebuah negara. Kemudian penyebab yang kedua, ini soal konspirasi. Dari berbagai banyak literatur dan informasi yang masuk, ternyata ada sebuah konspirasi mengatakan bahwa setiap 100 tahun ada wabah penyakit yang menyerang dunia. Itu dibuktikan di salah satu media mengatakan bahwa pada saat 100 tahun yang lalu itu terjadi kolera yang menyerang juga Indonesia. Kemudian 100 tahun berlanjutnya lagi ada penyakit yang terkena di Eropa. Pernah juga di Amerika Serikat tentang influenza yang menjatuhkan 6.000 orang. Kemudian juga pernah di 500 tahun yang lalu juga pernah ada wadah penyakit yang menyerang dunia ini. Itulah sedikit singkat tentang corona tersebut. Nah, penyebabnya sampai sekarang 150 negara itu terjangkit corona, termasuk Indonesia itu sendiri. Nah, perkembangan di Indonesia itu sendiri terjadi banyak kasus tentang corona tersebut yang melebihi dari 100 kasus tersebut dan masih dalam tahap pemulihan. Nah, Indonesia sendiri itu kita sudah melakukan apalagi antisipasi tentang sosialisasi dari pemerintah tersebut, kemudian meliburkan banyaknya sekolah, bahkan apalagi meliburkan sekolah, bahkan memindahkan perkuliahan itu menjadi kelas online dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi penyebab corona tersebut. Nah, jika kita hubungkan perang dagang Amerika Serikat dengan corona tersebut, kita bisa melihat bahwa ternyata dengan adanya perang dagang tersebut, kemudian jadi baik. Untuk penyebab ketiga, yaitu konspirasi dari campur tangan sebuah negara akibat adanya corona tersebut. Menteri Luar Negeri China, dia mengatakan bahwa harusnya Amerika Serikat juga bertanggung jawab terhadap
corona yang terjadi. Mengapa? Menteri Luar Negeri Cina ini berpendapat bahwa hal yang menyebabkan terjangkitnya adanya virus corona ini sebenarnya adalah militer Amerika Serikat yang membawa wabah penyakit tersebut ke sebuah wilayah Wuhan, di mana kita ketahui Wuhan adalah sebuah wilayah bisnis yang sangat pesat perkembangannya. Nah, jadi kita ambil kesimpulan dari perang dagang tersebut. Perang dagang Amerika Serikat nyata-nyatanya pasti akan kalah. Nah, jadi dia mungkin akan mencari solusi atau mencari bagaimana caranya dia yang akan memenangkan perang tanpa harus mengorbankan biaya cukai tersebut, yaitu dengan salah satu menyebarkan virus di kota Wuhan tersebut. Walaupun sebenarnya Amerika Serikat itu terjangkit, namun dialah yang paling sedikit terjangkit sampai sekarang. Atau bisa dikatakan dia yang gampang mengatasi semua virus atau wabah yang masuk di negara Amerika tersebut. Kita ketahui bahwa China adalah salah satu negara besar perekonomian dunia yang terbesar dan telah mengalahkan Amerika Serikat atau menggeser posisi tersebut. Kemudian ini bisa dibuktikan juga dengan Amerika Serikat mengklaim bahwa Indonesia itu sudah menjadi negara maju. Ini timbullah pertanyaan, mengapa pada saat wabah corona ini jadi trending topik, justru Amerika Serikat mengumumkan bahwa Indonesia menjadi negara maju. Apa yang menjadi alasan Amerika Serikat untuk memajukan sebuah negara yang nyata-nyatanya belum maju? Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Amerika Serikat menginginkan China sudah turun ekonominya. Kemudian Indonesia ingin membuat semakin parah ekonominya. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi Amerika Serikat ingin melengsarkan semua negara-negara yang berpotensi dan berpeluang menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yaitu China, kemudian Indonesia. Nah, itulah yang menjadi hipotesis saya. Selama ini saya memperhatikan dari banyaknya kasus-kasus terjadi, berita-berita terjadi. Nah, jadi hubungannya corona dengan perang dagang ini menyebabkan bahwa ya akan mudah terjangkit udah resesi. Kemudian yang selanjutnya adalah berpengaruh pada ekonomi dunia, bahkan Indonesia itu sendiri, inflasi dan sebagainya itu mungkin akan tidak bisa terhindar lagi. Kemudian macetnya ekonomi menyebabkan semua logistik di sebuah negara, bahkan Malaysia sendiri itu sudah lockdown atau tidak menutup sebuah negaranya, tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar dari negara tersebut. Ini yang menyebabkan ini menyebabkan dunia mengalami perkembangan yang sangat stagnan atau tidak ada, apalagi dalam bidang ekonomi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Apa yang saya katakan itu belum tentu benar semua. Ini hanya sebatas informasi yang masuk kemudian saya kelola, kemudian menjadi hipotesis saya supaya kini kita berbagi kabar dan berbagi informasi bahwa adanya perang dagang Amerika tersebut itu sudah membuat memang ekonomi mulai mundur. Kemudian adanya virus corona bahkan membuat ekonomi satu dunia itu menjadi lambat bahkan stagnan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga Pak.